Shalom, selamat pagi. Iya, pagi hari ini kita memperingati Valentine ya. Makanya kau tak lihat tadi lagu-lagunya cinta-cintaan begitu ya, kayak anak muda begitu. Oke, orang tua pun juga cinta, apalagi cinta kepada Tuhan begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya di momen Valentine dengan judul Hidup sebagai Murid Kristus Setiap Hari ya. Hidup sebagai murid Kristus setiap hari. Mari saya mengajak kita membuka bagian Alkitab di dalam Lukas 9 ayat 23. Oke. Lukas 9 ayat 23. Hampir penuh ya yang datang hari ini ya. Saya pikir pada liburan. Ternyata masih banyak yang di sini ya. Miss Kim enggak pulang? Oh, enggak pulang. Oke. Iya. Oh, kalau yang mahasiswa kuliah ya. Ya. Udah liburannya udah selesai. Kalau sudah, kita akan baca bersama Lukas 9 ayat yang ke-23. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya ulangi sekali lagi ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku ya. Khotbah hari ini agak membuat gentar ya, karena memikul salib setiap hari itu bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi kita mesti belajar apa yang dimaksud dengan memikul salib setiap hari di dalam kehidupan kita ya. Makanya judul firman Tuhan hari ini, hidup sebagai murid Kristus setiap hari ya, bukan kadang-kadang, bukan kalau kita lagi happy, tetapi setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, sedikit atau banyak, hidup kita yang kita jalani saat hari ini adalah akibat dari pilihan atau keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Ya. Oke, misal kita ada di tempat ini beribadah dan mendengar firman Tuhan saat hari ini. Tentu sebelumnya ada keputusan. Kita memutuskan untuk pergi ke gereja. Atau yang ada di rumah, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dari rumah. Sebelumnya ada keputusan atau pilihan dari rumah saja mendengarkannya. Begitu. Ya. Nah, hal yang lain misalnya, Mr. Birawa menikah ya sama istri. Tentu sebelumnya ada pilihan, wah kita akan menikah ya, nanti kita menikah tanggal segini dan lain sebagainya. Nah setelah itu sekarang sudah menjadi suami istri. Itu ada pilihan atau keputusan yang telah kita ambil sebelumnya. Lebih jauh lagi, saya mau katakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, ketika kita menjadi orang Kristen, memilih untuk menjadi murid Kristus, tentu sebelumnya ada pilihan atau keputusan yang kita ambil, ya, keputusan yang kita ambil sehingga kita memutuskan diri untuk mengikut Tuhan dan menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, kalau saya boleh dan sering kali katakan, di dalam kehidupan kita itu secara utuh hanya ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama adalah menjadi murid Kristus.
Pilihan kedua adalah menjadi murid dunia. Ya. Tidak ada pilihan di luar ini. Dan sesungguhnya ketika kita memilih menjadi murid Kristus tetapi menjalaninya dengan suam-suam, kita sedang menjalani diri kita menjadi murid dunia, bukan menjadi murid Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, di dalam setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ya. Ada akibat. Tidak mungkin kita memilih A, terus tidak ada paketan yang akan kita alami di dalam pilihan kita. Ketika kita memutuskan untuk tidak menikah, maka paketannya berbeda dengan orang yang memutuskan untuk menikah. Menikah pun juga memiliki paketan yang berbeda, kita menikah dengan siapa. Itu juga ada konsekuensi yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Ketika kita menikah dengan orang yang seiman dengan kita, paketan yang kita alami atau konsekuensi yang kita alami, itu mungkin jauh lebih mudah daripada kita menikah dengan orang yang tidak seiman dengan kita, dan lain sebagainya. Termasuk ketika kita memutuskan menjadi murid Kristus ataupun menjadi murid dunia, itu ada paketan konsekuensi yang harus kita jalani. Ya, ingat itu, setiap pilihan ada konsekuensi. Gak gampang kita memilih, oh saya pilih ini aja deh. Terus kita melupakan setiap konsekuensi yang ada. Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan Mahatma Gandhi? Masih ingat ya? Sebuah quote yang menarik yang dia tuliskan seperti ini. I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen Anda. Karena apa? Orang-orang Kristen Anda sangat tidak menyerupai Kristus Anda. Nah, saya mencoba berpikir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seandainya Mahatma Gandhi menjadi seorang Kristen? Dalam imajinasi nakal saya ya. Beliau mungkin akan menjadi seorang Kristen yang radikal pastinya. Ya. Karena yang dicarinya memang adalah sebuah kehidupan yang radikal. Radikal itu mengakar ya. Nah, bertahun-tahun yang lalu majalah Evangelical Illustration, ini majalah Kristen ya, memuat kisah tentang Gandhi yang hampir diyakinkan untuk menjadi seorang Kristen. Nah, ini mengupas tentang pada waktu itu nih Gandhi itu sudah dan sedang diyakinkan untuk menjadi seorang Kristen. Singkat ceritanya seperti ini. Ketika dia kuliah di universitas di London, Mahatma Gandhi sempat hampir yakin bahwa agama Kristen adalah agama yang benar. Ya. Setelah lulus sembari terus mencari bukti-bukti untuk menetapkan hatinya menjadi seorang Kristen, Gandhi yang masih muda itu menerima pekerjaan di Afrika Timur selama 7 bulan. Ya, kalau kita dengar kisahnya kan dia ditolak ketika mau masuk di gereja, betul ya. Tetapi dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Gandhi akan pergi ke Afrika Timur, dia akan tinggal dengan seorang Kristen, Bapak Ibu. Dan dia sangat antusias sekali. Karena dia ingin mengumpulkan bukti-bukti kekristenan itu untuk meyakinkan dia menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu, di luar dugaan dan apa yang dipikirkan dia. Bulan demi bulan dia jalani, tinggal bersama keluarga Kristen. Tetapi dia menemukan seorang Kristen yang suam-suam kuku. Seorang Kristen yang tidak mau berkorban untuk pelayanan. Seorang Kristen yang hidupnya bukan untuk Kristus. Seorang Kristen yang biasa saja, yang mengakibatkan kemudian dia kecewa kepada kekristenan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai akhirnya dia memutuskan, ternyata agama Kristen adalah agama yang baik
tetapi tidak berbeda dengan agama yang lain. Tidak berbeda dengan agama yang lain, dia katakan. Karena dia menemukan orang-orang Kristen yang seperti itu. Akhirnya, apa yang terjadi sampai sekarang? Gandhi tidak pernah memutuskan dirinya menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, ketika kita menjadi murid Kristus yang suam-suam, kita sedang menjadi murid dunia. Dan kesaksian hidup kita pun menunjukkan bahwa kita murid dunia. Yang kedua, ketika kita memilih kecewa dan tidak menjadi murid Kristus, seradikal apapun hidup kita, kita tetap menjadi murid dunia. Dari cerita dan pelajaran ini yang telah kita dengarkan bersama, pertanyaannya bagi kita adalah, orang Kristen macam apa kita ini? Silahkan ditanyakan di dalam hati kita. Kita ini orang Kristen macam apa? Sesungguhnya kita ini murid Kristus atau murid dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sama-sama tahu seorang murid Kristus adalah pengikut Kristus. Betul ya? Pengikut itu artinya mengikuti apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh sang guru yang kita ikuti. Saya ulangi, murid Kristus adalah pengikut Kristus. Edmund Chan mengatakan seperti ini. Murid Kristus yang adalah pengikut Kristus adalah mereka yang pertama mengenal, yang kedua mengasihi, dan yang ketiga melayani Kristus. Ya. Murid Kristus adalah mereka atau kita semua yang ada di tempat ini yang mengenal, mengasihi, dan melayani Kristus. Subjeknya jelas, fokusnya jelas, yaitu Kristus, bukan dunia atau diri kita. Ya. Maka dari itu kalau kita mau berkata Tuhan atau hai, aku ini adalah murid Kristus, aku ini adalah pengikut Kristus, itu artinya kita harus mengenal. Mengenal siapa? Kristus. Mengasihi. Mengasihi siapa? Kristus. Melayani. Melayani siapa? Kristus. Ini yang akan kita pahami bersama dalam renungan kita pagi hari ini, supaya kita benar-benar tahu arti mengenal, mengasihi, melayani Kristus itu seperti apa. Supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang memikul salib itu setiap hari. Setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop yang kita baca, mari kita lihat Alkitab kita, merupakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Ya, ini pertama kali Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dia alami begitu, ya, dan syarat-syarat mengikut dia. Perikop ini tidak boleh dilepaskan dari perikop sebelumnya tentang pengakuan Petrus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab dengan lantang sekali. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tetapi menarik kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus melarang keras untuk Simon Petrus dan murid-murid memberitahukan kepada orang-orang siapa dia. Jelaskan Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Tetapi ketika bagian ini dikumandangkan,
Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk menyampaikan dirinya yang adalah Mesias. Kenapa? Kenapa? Karena pada waktu itu orang belum memahami Mesias dengan tepat. Pengenalan akan Mesias masih kurang dipahami oleh masyarakat, terutama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagi mereka Mesias adalah seorang raja yang akan datang, yang menyelamatkan semua orang dan memberikan damai sejahtera dalam pemerintahan. Dan mereka akan menolong orang-orang Yahudi untuk keluar dari penjajahan Roma. Mesias yang seperti ini yang ada di dalam benak atau pikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka dari itu Tuhan dalam hal ini melarang untuk menyampaikan jati diri daripada dirinya yang adalah Mesias. Maka tidak heran kalau bagian selanjutnya dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah paket yang akan dialami oleh seorang Mesias yang tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mana ada Mesias yang seperti ini yang dipahami oleh orang Yahudi? Tidak ada. Bagi orang Yahudi Mesias adalah seorang raja yang akan memerintah bangsa Yahudi dan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tidak ada Mesias yang akan menderita seperti ini. Bahkan yang harus dicaci maki dan mati di atas kayu salib. Mesias yang seperti itu tidak ada di dalam benak pikiran daripada orang-orang Yahudi. Tetapi realitanya Mesias itu mengalami penderitaan dan akan mati. Ini fakta. Ini fakta. Ketika kita merenungkan bagian ini, tidak kebetulan di ayat 23. Mesias yang mengalami penderitaan itu dan mati di atas kayu salib. Ia mengungkapkan tentang salib. Ia mengungkapkan tentang apa? Salib. Dikatakan di situ, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu, setiap pilihan dan keputusan yang kita ambil itu ada paket konsekuensi yang harus kita jalani. Ya. Bagi kita yang berpikir ketika kita mengikut Tuhan, jalan kita akan dimudahkan, semuanya akan lancar. Mari bangunlah, sadarlah. Lagu tadi juga dikatakan, Tuhan tidak berjanji semuanya akan lancar, enak, iya kan? Yang dijanjikan Tuhan apa? Memberikan kekuatan. Sadarlah sebuah konsekuensi yang harus kita alami di dalam hidup kita ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku dikatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Murid Kristus adalah mereka yang apa tadi yang pertama? Mengenal. Yang kedua apa? Mengasihi. Yang ketiga melayani. Ya.
mengenal dengan benar siapa Mesias yang kita ikuti. Mesias yang menderita dan harus mati di atas kayu salib. Apakah pengenalan seperti ini yang kita pahami? Sehingga ketika kita mengalami yang namanya pergumulan hidup, kita melihat ini adalah paket konsekuensi dari apa yang telah saya pilih. Atau kita mengeluh, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus mengalami hal ini, Tuhan? Mengapa dan mengapa? Kita lupa siapa yang kita kenal itu. Ya. Paketannya, konsekuensinya juga harus kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali saya katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Murid Kristus artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah mereka yang mengenal, ya, mereka yang mengasihi, mereka yang melayani Kristus. Tadi pengenalan sudah kita bahas. Sekarang mengasihi. Mengasihi itu berbicara, di dalamnya ada penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari. Saudara, ketika kita berbicara kepada seorang wanita atau kebalikannya, kita berkata, aku mencintaimu. Hanya sekedar di mulut, begitu. Tidak ada action. Talk only, no action. Ya. Apakah itu bisa disebut sebagai cinta? Tuhan menyatakan kasihnya dan cintanya kepada kita. Itu melalui sebuah pengorbanan, yaitu dirinya sendiri. Kalau kita mau mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, seharusnya juga sama. Tidak sekedar di mulut saja, tetapi sebuah tindakan pengorbanan yang kita sebut sebagai menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri berarti tidak mencari kesenangan atau kemuliaan diri sendiri. Ya, tadinya kita yang suka sekali dengan santai-santai, hidup semau gue, jalan-jalan sesuka hati gue hari Minggu. Ketika kita menyangkal diri, kita mulai memikirkan, oh ini hari Minggu, saya harus beribadah ke gereja. Oh ini hari Sabtu, saya terlibat dalam pelayanan. Saya harus korbankan waktu untuk jalan-jalan. Saya harus datang ke gereja untuk latihan buat besok. Menyangkal diri itu berbicara meninggalkan hidup lama kita dan memasuki hidup yang baru. Hidup yang tadinya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tinggalkan. Hidup yang tadinya menyenangkan diri kita sendiri, kita tinggalkan. Dan kita beralih menjadi hidup yang baru, yang fokus dan tujuannya adalah kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Bukan kesenangan dan kemuliaan diri kita. Itulah cross atau salib, saat dimana ego kita dibenturkan dengan maunya Tuhan. Menyangkal diri kita, membunuh apa yang kita mau dan menggantikannya dengan apa yang Tuhan mau. Hal sederhana seperti ini. Saya ini punya penyakit darah tinggi. Tensi saya biasa 140, 100 begitu. Ketika saya tahu saya punya penyakit darah tinggi seperti itu, saya harus menyangkal diri dong. Betul enggak? Saya suka makan daging kambing misalnya, apalagi kalau ada
kambing yang dimasak kuah itu apa namanya? Tongseng. Itu enak sekali. Begitu kan. Terus kalau makanan itu enggak asin, kurang enak kan? Saya harus kurangi semuanya itu. Dengan kata lain, ketika saya tahu bahwa saya menyangkal diri dan mulai beralih pikiran saya untuk Tuhan, saya harus meninggalkan apa yang dulu bagi saya itu menyenangkan. Ya. Dan menggantikannya dengan apa sih yang terbaik yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu menyangkal diri. Sekarang pertanyaannya, hal apa yang bagi teman-teman atau Bapak Ibu di tempat ini menyenangkan? Yang bisa melalaikan Tuhan. Mulai itu di-cut. Sangkal. Kita ganti dengan apa yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya. Berbicara menjadi pengikut Kristus, berbicara menyangkal diri. Yang berikutnya, memikul salib. Kalau di dalam Lukas setiap hari loh dituliskannya ya. Bukan kadang-kadang kalau atau hari Minggu saja kita pikul salib. Senin sampai Sabtu enggak usah, ya. Kan enggak ke gereja. Enggak usah pikul salib, begitu. Apakah begitu? Pikul salib adalah menderita bagi Tuhan. Itu bisa terjadi baik karena pelayanan, memberitakan Injil, ketaatan atau kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi, memikul salib itu berbicara tentang penderitaan karena Tuhan. Itu artinya tidak semua penderitaan itu memikul salib. Garis bawahi ya. Tidak semua penderitaan itu artinya memikul salib, tidak. Penderitaan karena Tuhan itu yang dinamakan sebagai memikul salib. Contohnya seperti ini. Saya ini darah tinggi. Saya makan tongseng, saya makan yang asin-asin. Terus tiba-tiba saya stroke. Terus saya tertatih-tatih. Melayani Tuhan, saudara-saudara, inilah penderitaan bagi Tuhan. Apakah itu menderita bagi Tuhan? No, itu menderita karena kesalahan kita sendiri. Dia. Rekan-rekan, fakta dari memikul salib itu ada 3. Loh, satunya mana? Kok enggak ada? Di tempat saya ada, saya print gak apa-apa. Yang pertama, salib yang kelihatannya tidak menyenangkan itu sebetulnya berguna bagi kita. Ya. Kelihatannya tidak menyenangkan itu sesungguhnya berguna bagi kita. Untuk apa? Pikulah salib yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan bebanmu pun akan menjadi ringan. Salib inilah yang menjadikan kita makin serupa dengan Kristus. Bukankah kita menjadi murid Kristus, pengikut Dia? Maka salib ini yang kita anggap membebani kita, itu akan menolong kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, kita selalu menganggap salib kita terlalu berat dan kita menginginkan salib orang lain yang kelihatannya lebih ringan. Tetapi Tuhan tahu salib mana yang paling cocok untuk kita. Teman-teman, ada kisah menarik tentang seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan biasanya sibuk. Saya mengerti sekali karena istri saya itu rasanya kerjaan gak habis-habis begitu ya Bu Nelly ya kalau di rumah begitu. Bayangkan, maka kalau kemarin dia sampai panik, terus tangannya kebakar, saya sangat memahami betul begitu hal itu. Tidak mudah menjadi ibu rumah tangga begitu. Belum ngurusin anak, nyiapin makan begitu, bersihin apa, dia ngajar juga begitu.
Dan itu pekerjaan yang begitu banyak dia selesaikan. Tetapi ini tidak membicarakan tentang ibu-ibu yang tadi. Ini seorang ibu rumah tangga yang dikisahkan di dalam sebuah majalah atau renungan harian yang dituliskan oleh Fred Bauer, ya. Nah, suatu kali ibu rumah tangga ini mengeluh. Ibu rumah tangga ini mengeluh karena beratnya salib yang harus dipikulnya. Ini jelas terlalu banyak, keluh dia. Berat bagiku untuk dipikul Tuhan, teriaknya. Berikan salibmu kepadaku, simpati Tuhan. Ini sebuah cerita karangan ya, kata Tuhan. Aku akan letakkan salib itu di tempat di mana salib-salib semua orang tertumpuk di situ. Dan kamu silahkan pilih salib mana yang kamu anggap ringan. Akhirnya dengan senang hati dia, karena salib yang dia pikul itu terasa berat sekali. Dia mulai ambil satu-satu. Loh, satu lagi diambil kok berat. Loh, ini kok berat. Loh, ini kok berat. Sampai satu titik dia menjumpai salib yang ada di bawah. Diangkatnya dia. Oh, ini lebih ringan daripada salib-salib yang tadi. Tuhan, boleh nggak aku ambil salib yang ini? Tuhan berkata, silahkan, ambillah itu. Kalau kamu suka dan kamu merasa itu ringan. Tetapi kamu harus tahu, salib yang kamu ambil itu adalah salib yang sebelumnya kamu miliki. Ternyata itu salibnya dia. Tahu maksudnya ya? Kita juga sama. Seringkali kita merasa salib kita itu berat. Kita nggak mampu, kita nggak tahan. Rasanya, aduh Tuhan, kenapa saya harus memikul salib yang seberat ini begitu? Terkadang kita mulai iri dengan orang lain, kok kayaknya dia enak ya. Gak seperti saya yang harus menanggung salib yang seberat itu begitu. Tuhan gak pernah salah menempatkan salib di pundak kita. Salib yang ditempatkan di pundak kita itu adalah salib yang paling tepat untuk kita pikul. Ketika kita tahu ini, mari jangan kita mengeluh. Jangan kita berputus asa. Dia yang memberikan kekuatan. Ya. Tuhan tidak akan mengambil salib itu untuk kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita memikulnya. Karena setiap kita yang memilih untuk menjadi murid Kristus, mengikut Kristus, kita harus memikul salib kita setiap hari. No choice. Tidak ada pilihan untuk tidak memikul salib itu. Keputusan kita sudah kita ambil, itu artinya kita sudah siap menyangkal diri. Kita sudah siap memikul salib. Rekan-rekan yang terkasih, kita sama-sama tahu Tuhan Yesus yang adalah Mesias turun untuk menyatakan dirinya mati di atas kayu salib dalam penderitaan. Saya mau katakan, yang Tuhan Yesus alami merupakan pola dari apa yang murid Kristus akan alami. Ya. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan tanpa kita melewati salib penderitaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ingat, mahkota yang Tuhan sediakan di surga itu jauh lebih indah daripada sekedar
penderitaan kecil yang kita alami di dunia. Daripada sekedar salib yang kita pikul dengan berat bagi kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jelas, dua ayat ini mengingatkan kita. Kemuliaan yang kita akan dapatkan itu sungguh besar. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita alami di dalam penderitaan memikul salib dan menyangkal diri selama kita di dunia. Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya. Semua yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima di surga. Jalanilah dengan sukacita, jalanilah dengan penuh pengharapan, jalanilah dan yakinlah bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan untuk memampukan kita memikul salib dan menyangkal diri ketika kita menjadi murid Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, aplikasi apa yang bisa kita lakukan ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus setiap hari? Pertama, menjadi murid Kristus adalah mereka yang apa tadi? Mengenal Kristus. Mengenal Kristus secara utuh ya, jangan kurang ya. Jangan maunya berkatnya doang, tetapi mengenal utuh. Berbicara tentang apa yang harus dilalui atau konsekuensi apa yang harus dijalani oleh pengikutnya, seperti apa yang dialami oleh gurunya. Ya. Yang kedua, apa tadi? Mengasihi. Mengasihi itu bukan lip service ya. Semua tolong pahami, mengasihi itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Korbannya apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Dan yang terakhir apa? Melayani. Melayani itu berbicara kita memberikan servis atau pelayanan yang terbaik. Melalui apa? Rekan-rekan kita. Kita memperhatikan mereka, peduli, bertumbuh bersama. Ya, memberi yang terbaik, saling menunjukkan kasih di antara kita sebagai komunitas. Jangan sampai seperti orang yang 7 bulan bersama dengan siapa tadi? Mahatma Gandhi. Ya. Jalanilah menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Setiap hari, bukan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa.